Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, langsung saja di sini. Adapun niat saya ingin menjawab pertanyaan ujian mid semester untuk mata kuliah usul fikih. Baik, jawaban yang pertama, usul fikih ialah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, tentang metodologi penggunaan serta membahas kondisi orang-orang yang menggunakannya. Soal yang kedua, objek kajian usul fikih yaitu yang pertama, pembahasan tentang hukum syara yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkamah fiqh, dan mahkum ilaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistibatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Masuk di pertanyaan yang ketiga, tujuan dan fungsi usul fiqh. Yang pertama, tujuannya ialah menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara'. Yang kedua, mampu menghadapi masalah-masalah baru yang belum diatur dalam hukum syara' dengan sumber hukum. Yang ketiga, dapat mengkaji hukum yang ada dalam fikih karena mengalami kesukaran untuk menambatkan hukum dengan ilmu usul fikih. Selanjutnya, fungsi usul fikih ada 6. Yang pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah. Yang kedua, menggambarkan persyaratan seseorang mujtihad. Yang ketiga, bakal untuk menentukan hukum dengan berbagai metode. Yang keempat, memelihara agama. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah hukum. Yang keenam, mengetahui keunggulan dan kelemahan mujtihad. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yang A, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian ayat yang berkaitan tentang sumber hukum Al-Quran terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qur'anahu fattabi' qur'anah. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya atau di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut pertanyaan yang nomor 2, yang B, sunnah. Sunnah adalah segala perkataan atau perbuatan, persetujuan dan cara berpikir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in hingga para ulama hadis hingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadis yang digunakan untuk mencari keterangan lebih lanjut dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum untuk melengkapi atau menjelaskan maksud dari Allah. Hadis merupakan kalam Rasulullah, ada yang merupakan kalam Allah lewat Rasulullah. Atas disebut dengan yang namanya hadis kursi. Jawaban yang C dari soal nomor 2 tentang ijma. Ijma yaitu sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak ditemukannya hukumannya yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ulama sampaikan arti ijtihad adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya
pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Jawaban nomor 2, bagian D, tentang kias. Kias dapat diartikan sebagai sumber analogi. Kias merupakan istilah usul fikih, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran atau Sunnah, karena ada persamaan ilat hukumnya antara kedua masalah itu. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang bagian A, tentang ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segala kesepakatan seseorang fikih atau pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil atau syara agama. Yang B, istisan ialah secara harfiah, istisan diartikan meminta perbuatan kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan mengumpulkannya kembali dan mengumpulkan kebaikannya. Contohnya wasiat. Walaupun secara kias tidak diperbolehkan, namun karena adanya dalil-dalil Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Selanjutnya yang C, tentang maslahah mursalah, ialah diperlakukannya sesuatu hukum atau dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengkesampingkan kemudaratan, karena tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contohnya membuat akte nikah, membuat akte kelahiran, membuat akte kematian, dan lain sebagainya. Mungkin ini sajalah jawaban dari kami. Lebih dan kurang kepada Allah kami mohon ampun, kepada Buya mohonlah kami untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.